Indonesia is a mega-diverse country with the third highest biodiversity in the world. Covering a land area only 1% of the Earth's surface, Indonesia supports the existence of 10% of the plant species and 12% of mammal species in the world. Sulawesi is the fourth largest island in Indonesia, forming part of the Wallacea region, with a rich combination of flora and fauna from Asia and Australasia. Sulawesi consists of a vast tropical forest area, divided into montane and lowland rainforest, categorized by experts into 18 different types of ecosystem. The diversity of these ecosystems supports a wide variety of endemic flora and fauna found only in one place and nowhere else. For example, of the 172 species of mammals found on Sulawesi Island, 62% are endemic. One of these endemic mammals on Sulawesi Island, also included in the national priority list of 25 species important for conservation, is the anoa. The anoa's existence in the Bogani Nani Watabone National Park contributes towards forest regeneration and is a national asset for science and tourism. Ya, anoa adalah satwa langka di Pulau Sulawesi, merupakan satwa yang endemik, hanya ada di Pulau Sulawesi. Dan untuk anoa yang ada di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Watabone itu terdiri dari dua jenis atau dua spesies, anoa dataran tinggi, Bubalus squarlesi, dan anoa dataran rendah, Bubalus depressicornis. Jadi secara umum seperti itu. Biologi secara umum, anoa yang ada di Taman Nasional Bogani itu mempunyai warna kulit gelap seperti kerbau pada umumnya, dengan ciri khas pada tanduknya ini memanjang ke belakang dan agak pipih. Pada kondisi-kondisi tertentu, anoa ketika menemukan ada gangguan atau ada yang masuk dalam wilayahnya, dia akan mengamankan diri ke daerah-daerah yang berawa, bersembunyi, ataupun dalam kondisi yang paling terdesak dia akan balik menyerang dengan menggunakan tanduknya. Anoa ini seperti kita ketahui tadi ada di dataran rendah dan dataran tinggi. Untuk yang anoa dataran rendah itu mempunyai bentuk tubuh yang agak sedikit lebih gemuk dibandingkan yang dataran tinggi, dan panjang tubuh sekitar 150 cm dengan tinggi sekitar 85 cm dan berat kurang lebih 300 kg. Untuk tanduk panjangnya bisa mencapai 40 cm. Ya, anoa ini masa hidupnya bisa mencapai 30 tahun, umur 30 tahun, dan menariknya pada usia 2 atau 3 tahun dia sudah matang secara seksual. Nah, masa kehamilan anoa itu hampir seperti manusia, sekitar 9 sampai 10 bulan dengan satu bayi pada satu masa kehamilan. Nah, anak-anak anoa terkadang terlihat masih berkelompok 1-2 dengan perbedaan tampak visual usia yang anak dewasa. Itu karena walaupun sudah disapi pada umur 9 sampai 10 bulan, anak-anak dewasa ini masih tetap mengikuti induknya. Anoa dataran rendah hidup mulai dari hutan pantai sampai hutan dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Sedangkan untuk anoa dataran tinggi hidup mulai dari hutan dataran tinggi sampai pada ketinggian 3000 meter dari permukaan laut. Ancaman yang paling utama adalah poaching, di mana anoa ini diambil tanduknya, terus kulitnya dan dagingnya. Kulit itu digunakan untuk dibuat gendang, semacam bunyi-bunyian untuk masyarakat lokal. Terus untuk tanduknya ini biasanya batok kepala dan tanduknya itu kemudian dikeringkan dan dipajangkan di dinding rumah-rumah yang ada di masyarakat sekitar kawasan, dan
daging anoa seperti kebanyakan daging sapi itu pasti sangat enak. Jadi masyarakat itu mempunyai keinginan yang tinggi untuk melakukan pemburuan terhadap anoa. Selain itu secara umum gangguan terhadap habitat itu disebabkan karena adanya perambahan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar boundary kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Iya, untuk populasi anoa saat ini di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone berdasarkan hasil inventarisasi terakhir tahun 2014 untuk anoa dataran rendah itu sekitar 357 individu. Dan untuk anoa dataran tinggi itu adalah 191 individu. Itu adalah data terakhir.